Republik Belarus sering dianggap sebagai salah satu negara paling anggun di kawasan Eropa. Seperti yang sudah banyak diketahui, Belarus merupakan negara bekas bagian dari Uni Soviet. Secara geografis, negara ini terletak di wilayah utara Eropa, berbatasan dengan Polandia di sebelah barat, Lituania dan Latvia di bagian utara, serta Ukraina dan Rusia di sisi timur dan selatan. Dengan kata lain, Belarus berada di antara Rusia dan wilayah Eropa lainnya. Meskipun luas wilayah Belarus tidak dapat dibandingkan dengan Rusia, negara ini tetap memiliki area daratan yang lebih besar dibandingkan banyak negara Eropa lainnya, dengan luas sekitar 27.600 km persegi. Dengan jumlah penduduk sekitar 9 juta jiwa, negara ini memiliki kepadatan penduduk yang tergolong cukup nyaman. Hal ini membuat Belarus tidak mengalami kepadatan berlebih, sehingga memberikan kesan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Belarus merupakan negara tanpa garis pantai atau landlocked, yang berarti tidak memiliki akses langsung ke laut. Kondisi geografisnya didominasi oleh dataran yang relatif datar, serta wilayah rawa yang luas. Bahkan, hampir 40% wilayah negara ini dipenuhi oleh hutan dan danau. Secara keseluruhan, Belarus memiliki struktur wilayah yang berfokus pada daratan dan terletak di antara Rusia dan kawasan Eropa. Jika melihat sejarah modernnya, Belarus kerap menjadi medan pertempuran dalam konflik antara Rusia dan Polandia hingga abad ke-20. Sepanjang perjalanan sejarahnya, negara ini mengalami berbagai pembagian kekuasaan oleh kekaisaran besar seperti Rusia, Polandia, dan Austria. Ketika Perang Dunia I pecah, Belarus berada di bawah pendudukan Jerman. Namun setelah kekalahan Jerman dalam perang tersebut, mereka menarik diri dari wilayah Belarus, memanfaatkan situasi invasi Jerman serta permasalahan internal Kekaisaran Rusia. Polandia kemudian berhasil mencaplok sebagian wilayah barat Belarus. Pada akhirnya, wilayah Belarus yang tersisa bergabung ke dalam Uni Soviet. Pada tahun 1991, seperti banyak negara bekas Soviet lainnya, Belarus menyatakan kemerdekaannya. Saat ini, masyarakat Belarus menunjukkan kedekatan yang kuat dengan Rusia, baik dari segi bahasa maupun budaya. Sebagai contoh, lebih dari 80% penduduknya secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai penganut Kristen Ortodoks, sementara jumlah umat Katolik jauh lebih sedikit. Di negara-negara yang dianggap sebagai pusat Eropa, populasi Katolik biasanya jauh lebih besar dibandingkan Ortodoks. Selain itu, jumlah penutur bahasa Belarus dan Rusia di Eropa relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlahnya di Rusia sendiri. Secara genetik, masyarakat Belarus umumnya memiliki ciri khas penampilan Slavia. Jika kita memperhatikan kehidupan di jalanan Belarus, terlihat bahwa banyak penduduknya berambut pirang, bermata cerah, dan bertubuh tinggi. Perempuan Belarus secara khusus sering digambarkan memiliki kecantikan luar biasa dan sangat memperhatikan penampilan mereka. Hal ini bukanlah sekedar anggapan berlebihan, karena memang banyak yang mengakui pesona mereka. Perempuan Belarus dikenal tidak hanya cantik, tetapi juga ramah terhadap orang asing. Bahkan konon, banyak pria dari berbagai negara datang ke Belarus dengan tujuan untuk bertemu wanita-wanita cantik tersebut. Para wanita di negara ini dianggap mewakili berbagai kualitas menarik yang dimiliki manusia dengan penampilan yang menawan dan memikat. Jika Anda tertarik untuk mengunjungi Belarus, tersedia penerbangan langsung menuju ibu kota Minsk dari berbagai negara di dunia sepanjang tahun. Salah satu keuntungan yang ditawarkan adalah kemudahan masuk ke Belarus tanpa visa hingga 30 hari tanpa memandang kewarganegaraan. Selain itu, Anda juga dapat keluar masuk negara ini beberapa kali dalam setahun, selama total masa tinggal tidak melebihi 90 hari. Namun, jika Anda tinggal lebih dari 5 hari, Anda diwajibkan untuk mendaftarkan alamat tempat tinggal. Selain itu, bagi pengunjung yang bukan berasal dari negara Schengen, hukum Belarus mewajibkan kepemilikan asuransi kesehatan saat memasuki negara tersebut. Hal ini penting, karena pemerintah tidak menanggung biaya pengobatan jika Anda mengalami masalah kesehatan selama berada di sana. Biaya asuransi kesehatan tersebut berkisar sekitar 31 euro untuk 1 bulan, atau sekitar 170 euro untuk 1 tahun. Jika tujuan Anda datang ke Belarus bukan hanya untuk berwisata atau menikmati budaya, tetapi juga untuk bekerja atau menetap, maka diperlukan usaha yang lebih besar. Anda perlu mengajukan permohonan melalui kedutaan atau konsulat terkait dan bersiap menunggu proses yang mungkin memakan waktu.
Untuk tinggal dalam jangka panjang, Anda harus mendapatkan izin tinggal, yang biasanya dapat diperoleh melalui 2 jalur utama. Pertama, Anda dapat secara resmi menikah dengan warga negara Belarus. Setelah menikah, Anda akan memiliki kesempatan untuk menyewa tempat tinggal dan bekerja di Belarus. Pilihan kedua adalah memperoleh undangan dari perusahaan terdaftar di Belarus yang membayar pajak. Mendapatkan pekerjaan di sini akan membuat proses memperoleh izin tinggal menjadi jauh lebih cepat dan mudah. Di sisi lain, Belarus merupakan negara yang aman dari segi keamanan. Meskipun terdapat kebiasaan mengonsumsi alkohol dan menikmati hiburan, masyarakatnya umumnya mampu mengendalikan diri dengan baik. Belarus dapat dikatakan sebagai salah satu negara paling menyenangkan di Eropa untuk bersenang-senang. Jalanan menjadi hidup pada malam hari, dipenuhi suasana meriah dari penduduk lokal. Jika Anda ingin menjalin pertemanan dengan warga Belarus, menguasai bahasa Belarus atau Rusia akan sangat membantu. Orang Belarus cenderung lebih mudah berteman dengan mereka yang menggunakan bahasa mereka karena hal tersebut membangun rasa kepercayaan. Meskipun bahasa Inggris cukup umum digunakan di ibu kota Minsk, Anda mungkin tidak akan menemukan banyak orang yang benar-benar fasih berbahasa Inggris saat berada di jalanan. Walaupun kehidupan malam cukup aktif dan konsumsi alkohol tinggi, tingkat kejahatan di Belarus tetap rendah dan terkendali. Penduduknya umumnya ramah serta toleran terhadap orang asing, sehingga memudahkan Anda untuk berinteraksi dengan mereka selama Anda menjaga diri dengan baik. Bagi mereka yang sudah terbiasa minum alkohol, Belarus terasa cukup bersahabat, karena masyarakatnya memiliki daya tahan tinggi terhadap alkohol. Mirip dengan orang Irlandia, vodka dan bir dikonsumsi secara santai, hampir seperti minum air biasa. Salah satu sumber pendapatan utama negara ini selain sektor industri peninggalan era Soviet adalah pariwisata. Oleh karena itu, Belarus memiliki profil wisata yang dinamis. Para wisatawan datang tidak hanya untuk bertemu orang baru, tetapi juga untuk menjelajahi arsitektur unik negara ini. Belarus memiliki banyak bangunan bersejarah yang dilindungi dari masa Uni Soviet. Meskipun kini tampil dengan nuansa yang lebih Eropa, negara ini tetap sangat menghargai warisan masa lalunya. Jika Anda bukan penggemar cuaca dingin, penting untuk diketahui bahwa sebagian besar waktu di Belarus diwarnai suhu yang cukup rendah. Pada bulan Januari misalnya, suhu rata-rata bisa turun hingga di bawah minus 20 derajat Celcius, menjadikan musim dingin terasa sangat ekstrim. Karena itu, banyak orang memilih mengunjungi Belarus pada musim semi atau bulan September ketika cuaca lebih bersahabat. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat kehidupan di Belarus. Dari sisi ekonomi, mata uang yang digunakan adalah rubel Belarus, dan upah minimum saat ini setara dengan sekitar $170. Meskipun angka ini tergolong rendah dibanding banyak negara lain, perlu diketahui bahwa sebagian besar penduduk memperoleh penghasilan di atas angka tersebut. Setelah memperhitungkan pajak dan potongan lainnya, rata-rata gaji pekerja di Belarus berada di kisaran $450 hingga $700. Harga rata-rata apartemen di Belarus dimulai dari sekitar $400 per bulan di ibu kota Minsk. Selain biaya sewa, Anda juga perlu mengeluarkan sekitar $50 per bulan untuk listrik dan air. Menariknya, harga-harga ini sebelumnya jauh lebih murah, bahkan sekitar setengahnya hingga tahun lalu. Situasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menyebabkan masuknya banyak migran ke negara ini, yang kemudian mendorong kenaikan harga secara signifikan, mencerminkan tren global. Banyak apartemen di Belarus berada di bangunan lama, biasanya berusia setidaknya 20 tahun, dan umumnya tidak dilengkapi dengan perabotan baru. Belarus adalah negara yang indah dengan masyarakat yang ramah serta arsitektur yang memukau, namun juga memiliki aturan yang cukup ketat yang harus dipatuhi oleh penduduk maupun pengunjung. Bagi pecinta hewan, penting untuk mengetahui adanya beberapa pembatasan. Meskipun Belarus terkenal dengan danau serta taman alamnya, anjing tidak diperbolehkan diajak berjalan di taman umum. Selain itu, bersepeda juga dilarang di area tersebut, dan tempat umum seperti taman memiliki aturan ketat terhadap konsumsi alkohol maupun aktivitas merokok.
Salah satu fakta yang cukup mengejutkan tentang negara ini adalah keberadaan sistem hukum yang tegas, termasuk penerapan hukuman mati yang masih berlaku. Keberadaan aturan ini sering mendapat kritik dari negara-negara Eropa karena kebijakan Belarus cenderung sejalan dengan Rusia, sehingga menyulitkan hubungan yang hangat dengan negara-negara Eropa lainnya. Belarus merupakan satu-satunya negara di Eropa yang masih melegalkan dan menerapkan hukuman mati. Selain itu, saat mengunjungi taman umum, penting untuk tidak membuang sampah sembarangan. Walaupun aturan ini terlihat sederhana, pelanggaran dapat menarik perhatian polisi sipil, dan pelakunya bisa dikenakan denda. Dalam beberapa kasus, warga asing bahkan dapat dideportasi. Di Belarus, kebersihan lingkungan sangat diperhatikan, sehingga menghasilkan ruang kota yang hijau dan terawat dengan baik. Belarus, sebagai negara yang relatif baru, masih memiliki banyak hal yang perlu dikembangkan dalam berbagai aspek. Namun, terdapat hal menarik yang patut diperhatikan. Sebagian besar tenaga kerja di Belarus didominasi oleh perempuan. Perempuan hadir di hampir semua sektor dan memegang peranan penting dalam kemajuan negara, bukan hanya karena kecantikan mereka, tetapi juga karena kerja kerasnya. Dalam bidang industri, Belarus merupakan produsen produk susu terbesar di Eropa. Penduduknya memiliki akses terhadap berbagai macam produk susu alami yang berkontribusi pada kesehatan mereka selama lebih dari 80 tahun. Selain produk susu, Belarus juga menempati posisi sebagai produsen kentang terbesar ke-7 di dunia. Kentang menjadi makanan pokok dalam masakan Belarus, dengan lebih dari 300 variasi hidangan yang dibuat dari bahan tersebut. Peran aktif negara ini dalam sektor pertanian menunjukkan kesuburan tanahnya. Oleh karena itu, jika terjadi krisis pangan global, Belarus diperkirakan tidak akan mudah mengalami kelaparan. Saat berinteraksi dengan masyarakat Belarus, sebaiknya bersikap murah hati dan tidak terlalu memperhitungkan uang, karena mereka menghargai keterbukaan dan kedermawanan. Dalam hal pasar kerja, perempuan mendominasi hampir di semua sektor. Namun demikian, banyak pria Belarus yang bermigrasi ke negara-negara Eropa lain atau ke Rusia untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi akibat rendahnya pendapatan dan tingginya biaya hidup di Belarus. Mereka biasanya mengirimkan uang kepada keluarga di kampung halaman, sehingga Anda mungkin akan melihat lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki saat berkunjung ke negara ini. Ketidakseimbangan demografis ini cukup signifikan, dengan sekitar 4 juta laki-laki dan lebih dari 5 juta perempuan. Migrasi para pria Belarus ini menyebabkan ketidakseimbangan populasi, yang menjadi alasan mengapa Anda akan lebih sering melihat perempuan, terutama di ibu kota Minsk. Dengan jumlah penduduk sekitar 9 juta jiwa saat ini, mempertahankan identitas nasional menjadi tantangan yang mengharuskan masyarakat Belarus memiliki lebih banyak anak. Jika Anda berencana menetap di sana, Anda mungkin akan merasakan bahwa pria Belarus cenderung lebih formal dan tertutup pada awalnya. Sementara itu, perempuan umumnya lebih hangat dan lebih membantu dibandingkan pria. Tingkat kesejahteraan negara ini cukup tinggi, sehingga jarang terlihat tunawisma atau pengemis di jalanan. Jika Anda menemui pengemis, kemungkinan besar mereka adalah pendatang baru dan bukan warga lokal. Salah satu hal paling menarik dari Belarus adalah minimnya rasisme yang terlihat secara terbuka. Masyarakatnya benar-benar ramah dan bangga terhadap negara mereka serta para pengunjungnya. Bahkan banyak warga Belarus yang menikah dengan orang asing dan kemudian pindah ke negara pasangan mereka. Sebagai kesimpulan, Belarus adalah negara yang sangat indah dengan alam yang bersih serta masyarakat yang hangat dan bersahabat. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang Belarus. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai bertemu kembali.